Shalom, pendeta Okto di sini. Selamat datang di renungan malam I5 Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Saudara-saudara yang terkasih, dewasa ini kita dapat menemukan berbagai tindak pelecehan seksual. Saya menyoroti pelecehan seksual dalam lingkup keluarga atau kekerabatan. Coba saja saudara buka browser di Google yang ada di smartphone saudara. Lalu tuliskan kata kunci pelecehan seksual dalam keluarga. Maka saudara akan menemukan begitu banyak kasus pelecehan seksual. Dari pengamatan saya, pelaku didominasi oleh kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan dan anak-anak menjadi korban. Itu baru kasus pelecehan seksual. Belum lagi kasus kejahatan ataupun kekerasan seksual. Jumlahnya tentu akan lebih banyak lagi. Saya mengutip berita portal atau portal berita dari CNN Indonesia pada tanggal 19 Maret 2020. Mereka merilis laporan atau catatan kekerasan terhadap kaum perempuan pada tahun 2019 yang dibuat oleh Komnas Perempuan. Dari 2.341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, 770 kasus diantaranya merupakan hubungan incest. Oh iya, bagi saudara yang baru mendengar istilah incest, saya akan jelaskan. Incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga atau ikatan kekerabatan. Biasanya antara ayah dengan anaknya perempuan, atau ibu dengan anaknya laki-laki, atau antar sesama saudara kandung maupun saudara tiri. Masih menurut Komnas Perempuan, hubungan incest sebagai kasus dengan jumlah terbanyak dalam kekerasan seksual di ranah keluarga. Jumlahnya sebesar 822 kasus. Kemudian pemerkosaan sebanyak 792 kasus. Dan persetubuhan sebanyak 503 kasus. Angka-angka tadi tentunya berasal dari kasus yang dilaporkan dan diketahui oleh Komnas Perempuan. Dugaan saya, masih ada banyak kasus yang lainnya yang belum dilaporkan kepada Komnas Perempuan dan tidak dirilis. Ribuan tahun yang silam, orang-orang Israel yang berada dalam perjalanan menuju Kanaan dipersiapkan oleh Allah dengan menetapkan sejumlah norma dan peraturan yang baru bagi mereka. Dan norma atau peraturan tersebut menjadi patokan dalam hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama. Peraturan tersebut tidak melulu soal peribadahan dan persembahan, melainkan juga berkaitan dengan etika dan moralitas. Melalui Imamat pasal 18 ayat 6 sampai dengan 30, Allah menetapkan sejumlah peraturan dengan tujuan guna menguatkan tatanan kehidupan keluarga. Semua anggota keluarga harus mengenal siapa saja kerabatnya. Setiap laki-laki perlu untuk mengetahui dan mengenal kerabatnya perempuan, serta menjaga dan melindungi mereka. Sehingga diharapkan tidak terjadi kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Selain itu, melalui peraturan ini, Allah juga menetapkan sebuah tatanan baru, bahwa tidak diperkenankan adanya perkawinan dengan sesama kerabat. Pada hari Minggu kemarin, kita mengingat rayakan Hari Pentakosta atau peristiwa pencurahan Roh Kudus. Karya Roh Kudus di Perjanjian Lama hanya terbatas kepada orang-orang tertentu. Namun, dalam peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul, peristiwa pencurahan Roh Kudus tersebut memberikan dimensi baru dalam hidup beriman umat Tuhan. Roh Kudus tidak lagi terbatas hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi diperluas dan menjangkau seluruh ciptaan. Sebagai pribadi yang telah menerima Roh Kudus, maka kita perlu untuk menjaga relasi kekerabatan kita. Salah satu caranya adalah dengan tidak membiarkan diri kita melakukan perilaku jahat. Karya Roh Kudus akan mengarahkan kita kepada Allah yang memberi hidup. Selamat malam, selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.